warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bunda di sini, Bunda Snara. Hai, kalau kemarin kita sudah membahas bagaimana cara memperkenalkan diri di depan kamera sebagai public speaker. Sekarang, hari ini Bunda akan mencoba menyampaikan apa sih, insight apa aja yang udah Bunda dapatkan pada saat Kulwap kemarin yang telah disampaikan oleh Teteh Yusni Fauzia atau yang biasa disebut dengan Mami Arsi, Mami Ars, Mami Ars. Ya, Kulwap kemarin itu diselenggarakan oleh RK Team under Una Citra pada tanggal 28 Mei 2021 kemarin. Jadi setiap reseller undernya Una Citra kita diberikan ilmu baru nih. Ilmunya apa sih? Ilmunya yaitu how to be a public speaker. Jadi kita dituntut untuk lebih percaya diri lagi dalam menyampaikan, dalam tampil di depan umum gitu. Seperti yang kita ketahui, public speaking itu adalah komunikasi lisan yang disampaikan secara langsung di depan umum atau sekelompok orang. Nah, manfaat dari public speaking itu sendiri sangat banyak. Di antaranya adalah satu, bisa meningkatkan kepercayaan diri kita. Jadi kalau kita sudah pandai menyampaikan sesuatu, otomatis kepercayaan diri kita akan muncul. Nah, untuk yang kedua itu adalah menumbuhkan jiwa kepemimpinan. Jadi untuk sebagai seorang pemimpin itu dibutuhkan sekali skill dalam menyampaikan sesuatu untuk timnya, untuk membernya. Di sini berlaku seperti Una Citra misalnya, dia sebagai APC juga harus pandai mengajak, memotivasi resellernya untuk lebih baik. Dan seperti kita juga pandai menjadi public speaker seperti beliau. Hai, balik lagi setelah tadi cut sebentar. Kalau tadi Bunda udah menjelaskan bagaimana cara manfaat dari public speaking itu, nah sekarang Bunda akan memberitahukan bagaimana menerapkan public speaking itu. Gimana caranya kita menjadi public speaking. Jadi ada step-stepnya gitu ya dalam menyampaikan suatu informasi. Nah, pertama, berbicara dengan jelas, dengan bahasa yang jelas dan mudah dimengerti oleh audiens dalam menginformasikan suatu informasi. Nah, yang kedua itu menyisipkan sedikit humor. Itu boleh banget asal tidak menyinggung pribadi seseorang atau menghina agama atau ras. Itu nggak boleh banget gitu. Yang ketiga itu sebagai public speaking kita juga harus berpenampilan menarik. Ini udah belum ya? Berpenampilan menarik. Berpenampilan menarik itu berfungsi untuk bagaimana kita mempengaruhi orang lain agar orang lain senang dengan penampilan kita gitu. Kita aja senang dengan penampilan orang yang bagus kan, bagaimana jika orang akan memperlakukan kita seperti itu juga ya. Dan yang keempat itu harus selalu bersemangat dalam menyampaikan suatu informasi. Kita harus selalu bersemangat, nggak boleh lesu. Jadi kalau kita tampil di depan umum tidak boleh lesu ya, harus bersemangat terus. Yang kelima itu suatu presentasi harus ringkas namun penuh arti, penuh makna. Kita nggak boleh panjang lebar dalam menyampaikan suatu informasi, tapi cukup dengan ringkas tapi sampai ke tujuan gitu, lebih kurangnya seperti itu. Terus apalagi ya yang disampaikan oleh Teteh Yusni itu kemarin? Oh iya, ada 5 strategi dalam public speaking untuk bisnis. Pertama yaitu to inform. To inform itu apa sih? Jadi apa yang harus kita informasikan kepada audiens
kita misalnya sekelompok itu apa sih kita informasikan, misalnya adalah kita mempromosikan suatu barang, ini loh barang ini begini gini gitu. Yang kedua kita mengexplain, to explain ya, sama ya menginform, tapi kalau untuk to explain ini kita lebih detail menjelaskan apa sih keunggulan dari produk kita gitu. Ketiga itu to confirm. To confirm itu bagaimana kita meyakinkan audiens dengan apa yang kita jual, kayak gitu, sampai mereka bisa suka dan tertarik dengan produk yang kita jual. Terus yang keempat itu to influence. To influence itu bagaimana kita meyakinkan pembeli dengan produk yang kita jual itu. Dengan misalnya nih kita punya influencer atau artis yang menggunakan alat barang kita, secara tidak langsung customer itu akan tertarik juga dengan barang yang sudah dipunya oleh artis atau influencer itu. Terus yang kelima itu adalah how to educate. Jadi yang terpenting adalah kita memberikan edukasi kepada customer. Jadi nggak hanya kita maunya closing, tapi kita tidak memberikan edukasi kepada customer kita. Apa sih kelebihan dari produk yang kita jual, seperti itu. Jadi jika pun memang ada pesaing yang sama dengan kita tidak perlu menjatuhkan produk pesaing kita, tapi kita perlu juga mengangkatnya. Terus bila perlu kita mengangkat pesaing kita, tapi tetap dengan mengunggulkan produk yang kita jual gitu. Nah, yang terakhir itu adalah 5 fondasi penting yang perlu kita kuasai dalam menjadi public speaker. Yang pertama itu adalah menguasai produk atau product knowledge. Apa sih yang kita pahami, apa yang harus kita apa yang akan kita bawakan, topik pembicaraannya itu apa gitu. Terus yang kedua itu kenali audiens kita atau kenali siapa customer kita gitu, sebelum kita menyampaikan, oh ini nih misalnya audiens kita adalah sekelompok anak-anak kecil atau sekelompok pemimpin-pemimpin. Jadi setiap kelompok mungkin pembawaannya juga akan berbeda lagi. Terus yang ketiga itu kenali tempat yang akan kita bawakan. Mungkin misalnya di istana negara atau di sekolah-sekolah itu cara membawakannya pasti beda juga sih ya. Terus yang keempat itu 2, 3, 4 oke. Kita tidak perlu meminta maaf atas apa yang terlewatkan oleh kita. Misalnya kita ada lupa dalam menyampaikan hal tersebut, kita tidak perlu minta maaf. Jadi tidak semua audiens itu paham mengingat semua apa yang kita sampaikan gitu. Jadi nggak perlu minta maaf ya, pura-pura nggak tahu aja kayak gitu. Terus yang kelima, bayangkan deh bahwa audiens itu adalah apa ya, benar. Yang kelima itu bayangkan bahwa audiens itu kita menyampaikan secara hebat di depan umum gitu. Jadi kita tuh udah seperti expert kali ya kayak gitu. Saya ini orang hebat yang akan menyampaikan suatu informasi di depan, saya pantas menyampaikan informasi di depan umum. Oke, segitu aja penyampaian dari Bunda kali ini. Mudah-mudahan apa yang Bunda sampaikan itu sudah mewakili apa yang Bunda tangkap dari keluar kemarin yang Bunda dapatkan di RKP by Una Citra. Jujur ini adalah ilmu yang sangat bermanfaat banget, karena secara langsung membuat Bunda semakin percaya diri tampil di depan kamera. Yang tadinya masih malu in frame sendiri, biasanya kan in frame dengan anak-anak atau dengan teman-teman. Kalau in frame sendiri depan kamera masih kaku sih sebenarnya. Cuma kalau kita
menginginkan sesuatu, kalau kita pengen mengupgrade diri, kita harus ada perubahan. Itu aja sih ya. So jangan lewatkan lagi kulap-kulap yang lain. Ini adalah challenge yang kedua, day kedua untuk Bunda. Oke, terima kasih atas perhatiannya, udah menonton video dari Bunda. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat kita semua. Oke, segitu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.